Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke anak-anak, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pronoun. Apa sih pronoun itu? Pronoun adalah kata ganti ya. Kata ganti benda bisa di posisi subjek atau di posisi objek. Kita lihat. Di sini ada I, you, he, she, it, we, you, they. Lalu bisa berubah menjadi them, him, her, you, it, me, us. Ini semua adalah pronoun. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana sih pronoun itu, mari kita sama-sama menjawab ya beberapa simple questions lainnya. Oke, contoh. Andy studies every night because blah 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 is student. Kata yang tepat atau pronoun yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah he. Andi digantikan dengan he. Ya. Kenapa he? Karena Andi laki-laki. He artinya dia laki-laki. Selanjutnya, John and I visited the museum last week. Blah 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 went by motorcycle. I, they, we, it. Kata apa yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas? We, ya. John and I, itu kata gantinya we, ya. Kami. Lalu Jessica works at the famous hospital in this town. Blah 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 is a beautiful nurse. Apa kata yang tepat? Subjek yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas? She, ya. Kenapa she? Karena Jessica perempuan, ya. Maka kata gantinya she. Nah, dari 3 contoh simple tadi, bisa kita simpulkan ya bahwasanya pronoun itu adalah kata ganti ya dan mencegah pengulangan kata-kata. Contoh seperti ini. Jessica works at the famous hospital in this town. Bisa saja kita tulis di situ Jessica is a beautiful nurse. Tapi di situ terjadi pengulangan kata Jessica. Agar tidak terjadi pengulangan, maka kita bisa menggunakan pronoun. Itulah salah satu fungsi dari pronoun. Lalu kinds of pronouns ya. Pronouns itu ada macam-macam. Ada beberapa jenis, cuman di sini kita fokuskan di 3 aja dulu ya. Yang pertama, subject pronoun. Subject pronoun itu terdiri dari I, you, they, we, he, she, it. Kenapa di sini disebut subject pronoun? Karena subject pronouns itu sebagai pengganti subjek ya, dia berposisi di posisi subjek. Lalu yang kedua, object pronoun. Me, you, them, us, him, her, it. Mereka ini adalah pronoun yang mana untuk menggantikan posisi objek, makanya namanya object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective pronouns. Terdiri dari my, your, their, our, his, her, its. Fungsinya seperti yang kita ketahui adalah untuk menunjukkan kata kepemilikan. Baik, kita mulai dari subject pronoun atau kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Subject pronouns tadi adalah I, you, we, they, she, he, it. Kita ambil contoh di sini. I read the Quran every day after Dusk prayer. Saya membaca Quran setelah sholat maghrib setiap hari.
Nah, subject pronouns-nya di sini adalah I. Dan dia sendiri adalah subjek ya. Kita lihat contoh kedua. Andi, Nisa, dan Rudy work at a famous school. They are good teachers. Nah, they di sini fungsinya menggantikan posisi Andi, Nisa, dan Rudy ya, agar tidak terjadi pengulangan kata. Dan ingat, they di sini juga sebagai subjek. Selanjutnya, object pronouns. Kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Nah, ingat, kalau objek itu menggantikan di posisi subjek ya, menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Pada posisi objek maksudnya, maaf. Object pronouns itu me, you, us, them, her, him, it. Contoh, John asked me to hang out together. Nah, John memintaku. Nah, John memintaku. Aku di situ sebagai objek ya. Kenapa dia sebagai objek? Karena dia berada setelah verb, setelah kata kerja ya. Ask di situ kata kerja. Jadi me, aku atau akunya situ adalah objek ya. Walaupun dia berupa kata aku, seakan-akan pelaku, tapi tetap pada dasarnya dia adalah objek ya. Contoh yang kedua, you lend us a new book. Kamu meminjamkan kami. Nah, kamu meminjamkan kami. Kaminya di sini adalah objek ya. Kenapa? Karena berada setelah kata kerja lend, meminjamkan. Yang ketiga, I invited them to join my party. Saya mengundang mereka. Nah, mereka di sini juga sebagai objek karena berada setelah kata kerja. Possessive adjective, penunjuk sifat kepemilikan. Possessive adjective terdiri dari my, artinya milikku ya, your, milikmu, our, milik kita, milik kami, their, mereka, her, milik dia perempuan, milik dia laki-laki, its, benda atau hewan ya. Ingat, polanya ketika kita ingin menggunakan possessive adjective atau ingin menunjukkan suatu kepemilikan, polanya adalah kita tulis dulu possessive adjective-nya, baru noun. Jadi, possessive adjective plus noun. Contoh, her name is Aisyah. Her name is Aisyah. Her dulu, baru name. Possessive adjective dulu, baru noun ya. Contoh yang kedua, this is my house. My dulu, baru house. Possessive adjective dulu, baru noun. Seperti itu polanya ya. Yang ketiga, this is our first time to eat in such an expensive restaurant. Our dulu, baru first time. Possessive adjective dulu, baru noun. Oke? Semoga video singkat ini memberikan manfaat dan cukup untuk memberikan sedikit penjelasan tentang pronoun. Selebihnya nanti akan saya jelaskan melalui Zoom. Terima kasih.